Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irja Nailal Ulya. Video kali ini merupakan lanjutan rangkaian trip dari Pineng menuju ke Bangkok full via jalur darat naik kereta api. Setelah sebelumnya saya naik kereta api antar negara dari Padang Besar di Malaysia menuju ke Hat Yai Junction di Thailand. Sekarang saya akan naik kereta api dari Hat Yai menuju ke Bangkok. Harusnya saya naik kereta sleeper di Special Express CNR kayak gini nih. Tetapi karena kereta yang saya naiki sebelumnya mengalami keterlambatan parah, saya akhirnya ketinggalan kereta sleeper yang harusnya saya naiki dan harus membeli tiket yang baru. Dapatnya kelas ekonomi non AC pula. Oh iya, bagi yang belum nonton video sebelumnya, monggo bisa ditonton terlebih dahulu biar paham alur ceritanya. Dan bagaimana keseruan perjalanan kali ini, ikutin perjalanan saya di video ini. Alhamdulillah ini sudah tiba di tujuan, yaitu di stasiun Hat Yai Junction. Dan memang untuk kereta sleeper CNR dari Hat Yai Junction menuju ke Bangkok ini udah diberangkatkan dari stasiun Hat Yai Junction. Ya otomatis kita udah ditinggal ya kereta yang akan kami naiki. Ya udahlah, kita cari solusi selanjutnya seperti apa. Dan ini masih menunggu untuk para penumpang yang lain untuk turun terlebih dahulu karena memang ramai banget teman-teman. Biasanya itu membawa 2 tok loh dulu, tetapi tadi membawa 5. Dan memang kelihatannya hektik banget ya untuk proses imigrasi tadi. Penumpang dari Thailand, dari Hat Yai menuju ke Padang Besar, kelihatannya pada liburan semua teman-teman, karena memang libur panjang. Dan ini kelihatan untuk di stasiun Hat Yai Junction juga ramai banget untuk para penumpangnya. Oke lah, mari kita turun. Lokomotif keretanya yang bagian sana itu udah dilepas teman-teman. Dan untuk yang di bagian sana itu digandeng dengan lokomotif lain. Dan untuk rangkaian kereta ini bakal digabung dengan rangkaian kereta dari Sungai Kolok untuk menuju ke arah Bangkok secara bersamaan ya. Dan bakal berangkat harusnya pukul 18.05 teman-teman. Harusnya udah berangkat, tetapi ini lambat ya. Entahlah gimana. Nah, ini merupakan rangkaian yang seharusnya saya naiki tadi nih. Dari Padang Besar menuju ke Hat Yai. Kursinya kursi kayu semua teman-teman, tapi ditinggal coba, aduh. Dan untuk rangkaian kereta dari Sungai Kolok ini sudah tersedia di jalur 3 nih, untuk di stasiun Hat Yai Junction. Untuk trip selanjutnya ini belum tahu nih harus gimana. Ya udahlah, kita keluar stasiun terlebih dahulu aja, dan mari kita cari solusi yang lain. Aduh, pening banget nih. Hektik. Ini kita keluar stasiun terlebih dahulu teman-teman. Dan untuk Hat Yai ini merupakan salah satu kota yang ramai banget di Thailand ya. Dan apabila teman-teman ingin nyari makanan halal di stasiun Hat Yai Junction ini banyak banget. Tapi hati-hati juga, tiba-tiba ada ginian di tengah jalan. Oke, kayak gini nih suasana di depan stasiun Hat Yai. Dan mari kita tanya ke loket terlebih dahulu, siapa tahu ada kereta untuk keberangkatan selanjutnya ya. Now, oh yes, 2 ticket. 2 ticket na. Give me passport. Okay, can I pay with card? Can I pay with card? International card? Okay. Okay. When the train depart from Hat Yai? When? What time? 6:20. Oh, okay.
Ini ada kereta tapi non AC teman-teman. Jamnya tadi katanya jam 18.20, 18.50 lah. Tapi tadi saya tanya katanya 18.17 dia salah. Tapi mari kita tunggu aja lah. Jam berapa berangkatnya? Adanya third class non AC. Nggak tahu. Jam keberangkatannya belum paham. Ini masih di input untuk identitasnya pakai paspor kayak gitu ya. Hektik banget. Soalnya bisa sih naik pesawat dari sini ke Bangkok ya. Itu harganya 600 ribuan malam ini, tapi belum include bagasi karena bawa bagasi lumayan besar juga. Dan itu berangkat sekitar pukul 8 ataupun 10 malam. Dan itu menuju ke Don Muang, Lion Air untuk Thai Lion ataupun Nok Air. Tapi untung masih ada tiket kereta nih, semoga nyaman lah ya. Nggak bisa bayangin non AC berbelas-belas jam. Nggak ada tempat charger aja. Oke, how much? Ya, oke, no problem. Why is it? 516, oke. 516 baht totalnya. Itu setengah harga kereta sleeper. Kereta sleeper belum dapat, ini udah dapat 2 tiket. Jadi 4 tiket ini itu satu kereta sleeper. Oke. Sign. Oke. Thank you, sir. Oke, thank you so much. Dapat tiketnya. Berangkat jam 18.20. Harusnya sekarang sih. Karena naik kereta non AC kita harus memenuhi logistik terlebih dahulu, teman-teman. Dan di sini ada minimarket kayak gini, jualannya lengkap banget, mulai dari air mineral, air minum, lain-lain. Terus jajan-jajanan kayak gini, teman-teman. Bahkan jualan baju. Dan kami membeli makanan. Karena nggak tahu nih untuk makan malam nanti makan apa ya. Oke, ini kita langsung naik aja. Keretanya udah datang ya teman-teman. Ini keretanya dari Yala. 7576. Ini kereta menuju ke Bangkok juga. Harusnya pukul 18.05 berangkatnya. Karena kereta yang dari Padang Besar itu telat, teman-teman. Ini juga belum diberangkatkan dari Hat Yai Junction. Dan untuk kereta yang saya naiki harusnya berangkat pukul 18.20 dan malah baru tiba di stasiun Hat Yai Junction. Wah, asli sih, saya masih nggak expect ya bisa naik kereta non AC jarak jauh di Thailand. Rasanya gimana? Mari kita rasakan. Enggak sih, aku tahu sih ngerasain. Di sini tuh masih banyak yang jualan-jualan kayak gini, teman-teman. Jadi jualan pakai troli kayak gini, masuk ke dalam peron dan nanti nyebrang-nyebrang juga menuju ke peron yang sana.
Nah ini juga ada, jadi jualan macam makanan, terus kayak snack-snack sama air mineral kayak gitu teman-teman, minuman kayak gitu. Asli, hari yang hektik banget. Tapi inilah seni traveling teman-teman. Jadi ada suatu hari itu ada keseruannya sendiri. Terus kayak tadi ada kesedihan. Dan alhamdulillah nggak perlu ngeluarin uang-uang yang terlalu banyak. Ternyata masih ada tiket kereta yang lain. Jadi masih bisa naik kereta dengan harga tiket murah dari Hatia juga menuju ke Bangkok. Tinggal kita menikmati perjalanan aja teman-teman. Tapi ini masih mikir sih, masuk angin nggak ya? Memang jendelanya itu kebuka teman-teman. Dan ini berangkat dari sini tuh harusnya pukul 18.05, tiba di Bangkok itu pukul 10.50. Kurang lebih tuh pukul 11. Aduh, mari kita nikmatin aja lah. Untuk boginya tuh kayak gini teman-teman. Jadi di sini tuh nggak ada peredamnya sama sekali, makanya suara kereta saat boginya berdentum kencang dengan rel itu sangat masuk ke dalam kereta ya. Makanya di dalam kereta tuh ngerasa kayak berisik banget. Dan ini jendelanya kebuka semua kayak gini. Wah. Dan untuk kereta ini tuh ada sleeper juga tadi, tetapi sleeper non AC teman-teman. Jadi macam kayak kursi kayak gini ya, kursi kayak sleeper kelas 2 tetapi non AC. Kurang lebih ya kayak gini lah. Kalau ini kan kelas 3 nih. Nah, jadi di sini walaupun ada kelas non AC, di sini juga ada kelas yang ber AC teman-teman. Di sini ada sleepernya kelas 2 seperti itu. Dan mari kita lihat untuk kelas yang lain sampai ke belakang. Sorry. Wow, ini sleepernya non AC teman-teman. Kayak gini. Kebuka semua, walaupun kursinya ini kursi AC teman-teman, kayak gini nih. Tetapi jendelanya bisa dibuka. Weh, mantap banget ya kereta di Thailand nih. Nah, mari kita ke belakang lagi teman-teman. Nah, di sini tuh ada kelas lain menggunakan kursi yang hadap depan semua. Tetapi non AC juga. Menggunakan kipas angin ya. Sorry. Ini kursinya kayak kursi-kursi kereta eksekutif di Indonesia, tapi non AC teman-teman. Nah, baru di belakangnya ini merupakan kereta kelas 3 atau bisa dibilang tuh kasta terendahnya di sini ya. Wah, ini penumpangnya memang ramai banget. Ditambah lagi ini kan lagi liburan panjang ya, makanya penumpangnya banyak banget nih desanya. Nah, di setiap sambungan tuh dikasih kayak gini ya. Ini merupakan tempat untuk mengumpulkan sampah plastik kayak gitu teman-teman. Di sini ada wastafel di bagian ujungnya. Nanti salah satu ujungnya merupakan toilet. Ini berhenti di Hatia kelihatannya agak lama ya. Ini para penjual lagi masuk ke dalam nih untuk menjajankan dagangannya. Sorry, kita ke belakang lagi teman-teman. Penuh. Full kipas angin, full angin semilir. Wah, mantep banget nih. Kelihatannya ini kereta yang dari Padang Besar dan Sungai Kolo belum bisa diberangkatkan tuh, macam ada trouble teman-teman. Nah, ini lagi dibenerin nih oleh petugasnya ya. Harusnya kalau memang kereta itu telat, ya udah kereta yang saya naiki duluan aja yang diberangkatkan. Ini malah kereta yang saya naiki juga belum diberangkatkan teman-teman. Udah lambat kurang lebih sekitar 33 menit. Aduh, emang lah kereta malam di Thailand nih. Dulu tuh pakai CNR tuh aman-aman aja teman-teman. Ini naik yang biasa, wah penuh drama. Ini kereta yang dari Sungai Kolo dan Padang Besar baru diberangkatkan dari stasiun Hatia Junction, mengalami keterlambatan 1 jam.
Terus ini kereta yang saya naiki bakal diberangkatkan kapan dan tibanya kapan, teman-teman. Aduh. Ngeri. Udahlah, kita nikmatin aja lah. Gimana ceritanya, mari kita ikutin aja. Aduh. Stasiun yang tadinya ramai banget, sekarang jam 7 malam aja udah sepi banget, teman-teman, dan mau tutup. Dan bahkan untuk kios-kios ataupun gede-gede yang berada di sini, ini sudah mulai bertutupan. Kecuali yang memang pedagang asongan yang stolnya berada di paling ujung sana, trolinya, dan masih menjajankan dagangannya kepada para penumpang. Ya, semoga habis ini untuk kereta yang saya naiki segera diberangkatkan ya. Karena sudah mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar 35 menit, teman-teman. Lebih sih, 45 menit malah. Akhirnya kereta yang saya naiki ini diberangkatkan juga dari Hatia Junction setelah mengalami keterlambatan kurang lebih 1 jam, teman-teman. Dan mari kita nikmati perjalanan kurang lebih selama 15 jam ke depan. Ya, semoga tiba di Bangkok nggak terlalu terlambat lah ya, bisa dipangkas untuk waktu keterlambatannya. Kita tinggal bisa menikmati perjalanan aja. Dan ini saya berada di kereta 10, teman-teman. Suasana di dalam kereta ini ramai ya, tetapi masih ada beberapa kursi yang kosong. Ya, semoga ini tetap kosong. Jadi walaupun saya bayar 2, tapi dapat 4 kursi. Non AC, bro. Langsung kita makan ya. Jadi tadi saat di stasiun Hatia sempat beli makanan. Ini menunya makaroni, tomato sauce with chicken. Ada logo halalnya, teman-teman. Ini harganya 60 baht Thailand. Tampilannya kayak gini nih. Makaroni, ayam, sama sosis. Langsung kita coba ya. Lumayan lah sebagai pengganjal perut. Keretanya udah berangkat, teman-teman, dan lagi berjalan ngebut banget. Ternyata untuk di Thailand ini masih ada pemeriksaan tiket secara manual oleh kondekturnya. Jadi tiketnya itu nanti bakal diminta oleh kondekturnya dan bakal diperiksa terus dibolongin, teman-teman. Dan ini perjalanan masih lama banget ya. Masih ada kurang lebih sekitar 15 jaman lagi untuk tiba di Bangkok. Memang real, gak ada AC, mengandalkan angin dari luar, terus pakai kipas angin. Udahlah, kayak ginilah teman-teman ceritanya. Di kereta ini tuh ada toiletnya, teman-teman. Sebetulnya untuk kereta non AC ini toiletnya itu proper banget. Tetapi sayang, para penumpang sebelumnya yang menggunakan toilet ini nggak tanggung jawab banget ya. Jadi buang sampah sembarangan. Padahal di sini tuh berfungsi dengan baik juga. Nah, ini jet showernya juga berfungsi nih. Nah, padahal proper banget. Udah dikasih wastafel, terus ada kloset duduk. Tapi sayang, buang tisunya nih parah. Aduh.
Saat ini tuh sekitar pukul 22:29 kita sudah tiba di stasiun yang namanya Tung Song Junction. Berarti di sini merupakan stasiun percabangan teman-teman. Dan suasananya sepi banget ya. Tetapi ada beberapa penumpang yang naik juga sih di sini teman-teman. Dan ini untuk kereta yang saya naiki ini masuk di jalur 1. Di sini juga terjadi pengisian air untuk kereta yang saya naiki teman-teman. Jadi di sini tuh airnya didistribusikan melalui saluran yang berada di bagian bawah. Jadi ya udah, selang yang berada di stasiun ini tinggal dimasukin aja. Nanti airnya bakal tersimpan di dalam kereta ini teman-teman. Jadi untuk toiletnya itu terletak di salah satu sisi aja. Di bagian sini ada dua, depan-depan kayak gitu. Di salah satu sisi ujungnya di sana itu merupakan wastafel ya. Ini kalau ada silangan mantap juga nih. Ini untuk di stasiun Tung Song Junction ini juga ramai ya suasananya ya. Ngeri banget. Ini tadi keretanya tuh berjalan kenceng banget teman-teman. Terus tiba-tiba ngerem mendadak. Terus kelihatannya ngelanggar sinyal ya. Sinyal mekanik kayak gitu. Terus ini keretanya mundur lagi. Langsung dihantam kayak gitu sama masinisnya. Jegrek. Keren juga ya, ini mundur lagi loh teman-teman. Aduh, seru banget lah. Ada aja ceritanya nih. Ini kita tiba di stasiun Nabon teman-teman. Pukul 22:54. Tadi tuh berjalan langsung kenceng banget di sini. Terus tiba-tiba mundur lagi teman-teman. Akhirnya berhenti di jalur 1 stasiun Nabon nih. Entah ada apa ya. Terus ini berangkat lagi teman-teman. Ini entah ini ada apa nih. Berhenti di lintas, suruh mundur lagi masuk stasiun, terus berangkat lagi. Stasiunnya stasiun kecil kayak gini sih, stasiun Nabon.
Sekarang tuh waktu menunjukkan pukul 01.05. Kita lagi berhenti di stasiun yang namanya Caya, teman-teman. Nah, ini kita masuk di jalur 2. Dan di jalur 1 dari sana itu ada sorot lampu. Kelihatannya kita menunggu bersilang dengan kereta api lain. Mari kita lihat nih kereta api apa yang lewat nih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 01.27. Tadi kita berhenti di stasiun Caya, sekarang kita berhenti di stasiun yang namanya Decana. Dan ini kita masuk di jalur 2, teman-teman. Ini dari arah yang berlawanan terlihat sorot lampu. Kelihatannya kita bakal mengalah bersilang di stasiun Decana ini. Dan suasana di sini tuh lagi gerimis, teman-teman. Mari kita tunggu kita bersilang dengan kereta api apa. Tadi di stasiun Decaya kita bersilang dengan kereta api dari Krung Thep Abhiwat Bangkok menuju ke Sungai Kolok. Ini kita berhenti lagi di stasiun yang namanya Kantuli, teman-teman. Pukul 01.43. Jadi bisa dibilang itu kita 3 kali berhenti berturut-turut, lumayan deket-deketan. Jaya, Kantana, ini Tacana, teman-teman. Ini Kantuli. Dan ini kita masuk di jalur 2. Kelihatannya kita juga mengalah bersilang lagi nih di stasiun Kantuli ini, teman-teman. Karena untuk kereta yang saya naiki itu udah terlambat 1 jam ya. Perjalanan saya untuk menuju ke tujuan akhir yaitu stasiun Krung Thep Abhiwat di kota Bangkok masih jauh banget dan badan udah ngerasa pegel-pegel semua nih. Dan ini juga udah tengah malam, saatnya untuk istirahat terlebih dahulu. Masih banyak keseruan ke depannya untuk menuju ke kota Bangkok. Maka dari itu untuk perjalanan kali ini akan saya pecah menjadi 2 bagian. Bagian pertama videonya cukup sekian ya, dan jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.